Di Surabaya hujan, Kak? Aduh, panas banget. Oh, panas ya? Jakarta belakangan ini hujan terus. Iya, sebenarnya kan ini, BMKG udah keluarin ini kan, peringatan cuaca musim hujan datang lebih awal. Mhm. Hmm, tapi di sini itu malah sekitar Surabaya yang hujan, kayak Malang, Lamongan, Gresik itu hujan. Surabayanya enggak. Oh, mungkin karena terlalu ke tengah? Apa iya kah? Kurang tahu sih. Aku curiganya di Pawang, soalnya di Surabaya lagi benerin gorong-gorong. Oh, Jadi oke, saluran bisa air juga lagi itu. dibenerin semua. Iya. Mm. Oke, ini bisa kita mulai pelan-pelan aja sih, Kak. Nanti Oke. kan bakal yang ada nambah-nambah lagi paling. Ya nggak apa-apa. Mulai aja. Selamat malam teman-teman semua. Malah, Nih, perkenalkan nama aku Yime. Aku dari Surabaya dan untuk malam hari ini aku akan sharing tentang gerakan latihan beban untuk pemula. Oke, jadi sebelumnya eh, aku akan menceritakan apa sih manfaat latihan beban untuk kita, untuk badan kita kayak gitu. Karena sebenarnya latihan beban ini itu setelah aku pelajari, setelah aku dalamin, itu latihan beban tuh semacam investasi untuk diri kita, kayak gitu. Investasinya untuk apa? Otomatis untuk masa depan kita, kayak gitu. Karena kan istilahnya kita nggak mau ya kalau eh, di masa tua kita itu misalkan kita mau jalan susah, kena osteoporosis, apa kayak gitu, amit-amit. Nah, semua hal itu bisa dicegah dengan latihan beban. Oke, jadi manfaat latihan beban itu apa aja sih? Nah, yang pertama nih, manfaat latihan beban itu ini yang disukai oleh sebagian besar dari kita, yaitu menurunkan berat badan. Oke. Jadi, teman-teman, dengan kita latihan beban itu kita bisa menurunkan berat badan. Nah, bedanya angkat beban, olahraga angkat beban dengan olahraga kardio adalah angkat beban itu efeknya adalah afterburn. Jadi, pembakaran kalorinya itu terus berlangsung akibat dari metabolisme kita yang aktif setelah kita selesai berolahraga angkat beban itu. Jadi gini, kalau aku jelasin konsepnya tuh gini, kita angkat beban, latihan angkat beban itu kan dengan beban tuh otomatis, mengangkat sebuah beban kayak gitu. Nah, dengan mengangkat beban itu otot-otot kita itu akan sobek, akan kepompa kayak gitu. Jadi, kalau kita angkat beban, otomatis otot kita semakin membesar dong. Kayak gitu, masa otot kita semakin bertambah. Nah, dengan masa otot yang bertambah, otomatis badan kita memerlukan energi lebih banyak. Dengan memerlukan energi lebih banyak, otomatis pembakaran kalori kita juga semakin banyak kalau masa otot kita semakin banyak kayak gitu. Jadi, kenapa kok aku sekarang lebih pilih memfokuskan diri untuk di olahraga angkat beban? Karena saya suka makan. Saya ingin makan banyak tanpa menambah berat badan atau bertambah gemuk, istilahnya kayak gitu. Jadi, gimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan menabung otot, menambah masa otot sebanyak-banyaknya, kayak gitu, supaya kita bisa makan lebih banyak tanpa bertambah gemuk, gitu. Terus yang kedua adalah manfaat dari latihan beban itu kita membentuk massa otot kayak gitu. Jadi sesuai kayak yang tadi aku cerita ya, jadi kardio itu tidak mampu membuat badan semakin berotot. Tapi kalau kita terlalu banyak kardio, malah badan kita itu akan terasa lunak dan tidak berotot gitu. Jadi kalau kita kebanyakan kardio itu malah energi kita kebakar kayak gitu kan. Energi kita tuh hanya kebakar pada saat kita berolahraga. Jadi kayak misalkan kita jogging kayak gitu. Nah, kita jogging itu kalori yang terbakar cuma saat kita jogging itu tadi. Setelah kita jogging sudah nggak ada lagi kalori yang terbakar.
Beda dengan angkat beban. Kalau angkat beban, kita sudah berhenti berolahraga, tapi kalori kita tuh tetap terbakar terus karena efek afterburn tadi gitu. Terus angkat beban terstruktur juga dapat mempertahankan dan meningkatkan massa otot dan akan membuat kita semakin kuat untuk beraktivitas. Nah, jadi dengan kita punya massa otot, kita punya istilahnya kan angkat beban itu tadi itu otomatis badan kita itu akan menjadi semakin kuat. Contoh analoginya adalah seperti ini. Misalkan nih, di sini, nah di sini ada Kak Mela nih. Kita sering lihat ya di chat Kak Mela di olahraga itu, Kak Mela sering bantu orang tuanya untuk ngangkat tabung gas LPG kayak gitu. Nah, pertama kali ngangkat gas LPG 3 kilo, satu gas tabung LPG 3 kilo tuh kayaknya tuh berat banget kayak gitu kan. Kayak aduh ini kok berat, kok capek badannya bla 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 kayak gitu kan. Tapi dengan rutin ngangkat LPG 3 kilo kayak gitu, itu lama-kelamaan LPG 3 kilo itu tadi itu akan menjadi ringan gitu loh. Jadi kayak, oh iya sekarang ngangkat LPG 3 kilo udah biasa kayak gitu. Terus habis itu, nah kita ganti misalkan ke tabung LPG yang 12 kilo. Nggak usah ngomong 12 kilo deh. Kayak misalkan sekali ngangkat kita cuma kuat satu tabung LPG, satu tabung LPG 3 kilo. Terus besoknya kita pertama kali coba ngangkat dua tabung gas LPG 3 kilo secara bersamaan kayak gitu. Pertamanya awalnya ngangkat 2 kilo, dua tabung gas ini terasa berat kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah rutin, sudah kebiasaan, dua tabung gas LPG itu akan terasa ringan kayak gitu. Jadi dengan angkat beban, badan kita otomatis juga akan semakin kuat kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, angkat latihan beban ini juga bisa mencegah osteoporosis. Jadi angkat beban ini teman-teman itu tidak cuma bermanfaat untuk otot, tetapi juga untuk tulang kita kayak gitu. Jadi kan waktu kita angkat beban itu kan badan kita terdiri dari otot dan tulang juga ya, kayak gitu. Otot, tulang, lemak, daging gitulah. Nah, itu waktu kita angkat beban itu tulang kita itu juga dapat tekanan gitu. Jadi dengan kita latihan beban itu otomatis kepadatan tulang kita itu akan bertambah sehingga mengurangi resiko kita terkena osteoporosis gitu. Jadi istilahnya dengan latihan beban tuh kita bisa jadi kayak Gatot Kaca, otot kawat tulang besi kayak gitu loh. Jadi lebih kuat. Terus habis gitu yang keempat, nih, latihan beban juga bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi kita kan latihan beban itu seperti gerakan kayak gitu ya. Jadi otak kita memberi sinyal kepada anggota tubuh kita, otot kita untuk bergerak kayak gitu. Nah, dari situ itu akan menstimulasi memproduksi sejumlah hormon. Nah, hormon yang distimulasi ini apa? Nah, hormonnya itu berkaitan dengan fungsi kognitif dalam otak gitu. Nah, fungsi kognitif ini manfaatnya apa sih? Nah, fungsi kognitif dalam otak yang diproduksi saat kita latihan angkat beban itu meminimalisir efek negatif penuaan dan meningkatkan protein BDNF yang fungsinya adalah membantu pembentukan sel-sel baru pada otak. Nah, jadi di sini manfaatnya juga nggak cuma ini aja, nggak cuma kita semakin kuat, tetapi otak dari otak kita, kognitif kita itu juga uh, mendapatkan dampak yang baik gitu. Nah, kognitif ini biasanya gejalanya apa aja sih kayak gitu. Nah, diantaranya itu mencegah kita untuk depresi, untuk gangguan bipolar, untuk skizofrenia kayak gitu. Dan juga dengan rutin latihan beban, kita mengurangi resiko penyakit dan cedera gitu. Karena ya itu tadi, kita kan latihan kekuatan ya, latihan untuk menjadi semakin lebih kuat dan juga istilahnya tubuh kita tuh lebih seimbang gitu loh. Terus menurut penelitian juga dengan angkat beban itu bisa mengurangi gejala penyakit kronis seperti jantung dan diabetes gitu. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari latihan beban.
kayak gitu. Cuman ada stigma yang ingin aku rubah. Kalau bisa dibilang kan, kalau mau angkat beban itu susah, lebih gampang tuh olahraga kardio, karena kardio kan kita cuma tinggal sekedar jalan pagi, jogging pagi, lari di keliling kompleks, sepedaan, kayak gitu. Nah, tapi teman-teman nggak kayak gitu. Olahraga angkat beban pun bisa kita lakukan di rumah. Kita di rumah itu, eee, istilahnya kita punya badan ya, kayak gitu. Badan kita itu juga ada beratnya kan. Maksudnya kayak kita kita jalan pun, kita lari pun itu sebenarnya juga angkat beban sih, tapi istilahnya tidak ada otot-otot khusus yang dilatih untuk kita pump kayak gitu loh, supaya ototnya lebih mengena gitu. Nah, gerakan latihan beban itu banyak banget yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya adalah yang kita familiar itu push up. Nah, push up itu juga salah satu bentuk latihan beban. Latihan beban yang bisa kita lakuin di rumah. Kita bisa push up, terus kita bisa hmm, plank yang biasanya ada di kayak Plank homework itu apa ya, homework termasuk latihan gitu. beban ya, Kak? Plank termasuk latihan beban. Karena kan Oh, iya. di situ latihan beban, kalau plank itu yang justru bagusnya adalah hampir semua bagian otot di tubuh itu kena. Karena dari uppernya kena, dari lengannya, dari core perutnya kena, dari pahanya juga kena, kayak gitu. Terus uh, squat kayak gitu. Squat juga bisa kita lakukan di rumah tanpa beban. Ya kan, squat adalah gerakan dari hmm, dari posisi berdiri tegak, terus jongkok ke bawah, lalu kita berdiri lagi ke posisi semula. Nah, itu juga sudah merupakan bentuk dari latihan beban. Terus hinge. Paling gampang contohnya adalah kita mau ngangkat galon atau LPG lah, LPG di lantai kayak gitu. Kita ngangkat LPG, itu juga latihan beban kayak gitu. Cuman yang sering salah adalah kalau kita ngangkat LPG itu biasanya kita kakinya lurus, terus kita membungkuk, kita ambil LPG-nya, terus kita berdiri kayak gitu. Nah, itu salah. Harusnya kalau kita mau tidak sakit pinggang, tidak postur kita bagus, postur kita benar itu kita tuh jongkok. Jadi posisinya jongkok, lututnya ditekuk, kita grab, kita pegang LPG-nya, baru kita berdiri. Jadi punggungnya tetap lurus, pantatnya yang turun. Gitu. Itu cara istilahnya workout yang latihan beban yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, sekarang aku akan share ini sih video ya. Ini video yang bisa teman-teman pakai untuk belajar latihan beban tanpa beban gitu. Nah, ini aku ambil dari videonya Aderai. Kenapa kok aku ambil dari videonya Aderai yang ini? Karena di sini itu dijelaskan seperti postur yang benar seperti apa, terus gerakan-gerakan yang bisa dilakukan tanpa alat itu seperti apa. Tuh, aku ada share di chat di meja hijau. Nah, terus, oke, di sini aku udah baca komen ya. Ini ada Kak Cynthia, baru tahu plank dan squat termasuk latihan beban. Yes, plank dan squat termasuk latihan beban. Karena apa? Waktu kita plank, itu kan kita plank itu menahan beban tubuh kita kan. Kayak tangan kita di lantai, kaki kita juga di lantai, lalu badan kita di udara. Kayak gitu. Nah, itu kan beban. Kayak gitu. Jadi itu termasuk latihan beban juga. Terus kalau di sini squat juga termasuk latihan beban. Tapi squat ini itu lebih bagus kalau kita menambahkan beban lagi. Kalau misalkan kita di rumah tidak punya alat, misalkan kita tidak punya dumbbell, tidak punya apapun itu, kayak gitu. Nah, bisa diakalin dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Contohnya, botol air mineral. Botol air mineral kita isi air, itu sudah beban, kayak gitu. Kedua,
bisa pakai nih tabung LPG, mau tabung LPG kosong kayak mau ada isinya, itu juga beban kayak gitu. Bisa kita pakai. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang bilang, aku kepingin latihan ini, angkat beban, kepingin punya otot supaya waktu tua aku tidak KKN, kanan kiri nuntun kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa kok dilakuin di rumah kayak gitu. Itu sebenarnya Dengan Kak bikin. Ime, Mm-mm. tadi suaranya hilang bentar Kak, yang Oh iya, habis sampai mana? isi air, Oh kemudian ya, hilang. oke, sorry. Jadi botolnya kita isi air kayak gitu, itu kan sudah beban, sudah nambah beban gitu loh untuk kita. Jadi kita nggak perlu beli dumbbell, nggak perlu beli alat-alat lain, cukup pakai yang ada di rumah kayak gitu. Terus habis itu bisa jadi pakai kayak tadi tabung LPG bisa, atau paling gampang kalau misalkan kita punya tas ransel. Nah, tas ranselnya itu kita isi air aja, botol air mineral atau apapun itu yang berat kayak buku kayak apa kayak gitu. Nah, itu kalian squat itu sambil pakai ransel yang ada beratnya kayak gitu. Itu bisa dipakai di rumah seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau tanya boleh. Kak Kiptia apa mau bertanya? Iya mau tanya, eh misal kita squat itu kan aku pernah lihat ini ya, orang tuh squatnya kalau salah tuh bisa cedera gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau misal kita mau squat tuh posisi yang bener yang aman biar apalagi pemula ya kayak nggak pernah olahraga terus tiba-tiba squat itu aman nggak sih Kak? Kalau misal aman tuh caranya gimana posisinya gitu. Makasih Kak. Oke, thank you Makasih Kak. Kipti. Siapa tadi? Kak Kiptia ya? Iya, Ya, thank you Kak Kiptia. Oke, jadi sebenarnya posisi squat yang benar adalah kita dari kalau tanpa beban apapun ya, cuma badan, itu kaki kita berdiri, kakinya kita telapaknya lurus menghadap ke depan atau pointy keluar di video ada dijelasin sih kayak gitu. Cuman yang yang sering kali salah adalah lututnya itu tidak boleh masuk ke dalam, Kak. Maksudnya masuk ke dalam itu jadi kalau kita jongkok, identiknya kan kita kalau jongkok, terus lutut kita kan mengarah keluar gitu kan. Nah, itu yang benar. Lalu pada saat kita berdiri, itu jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat dan jangan sampai lutut kita itu posisinya tuh langsung kayak lurus banget, kayak ketekuk, kayak lurus tek gitu loh. Jadi tetap harus ada kayak istilahnya nggak nggak sampai apa ya jelasinnya, nggak sampai lurus terus tegap gitu. Jadi masih ada kayak lurusnya tuh netral aja gitu. Jangan yang terlalu kita kasih hentakan kayak berdiri tiba-tiba gitu tegak langsung kayak tegak gak kenceng gitu, itu jangan gitu. Dan semuanya harus dimulai pelan-pelan sih. Pelan-pelan kayak istilahnya tidak tidak temponya tidak terlalu cepat kayak gitu. Jadi gerakannya kita mulai perlahan dan dengan tanpa beban dulu. Kalau misalkan sudah merasa enak, sudah merasa oke, sudah merasa formnya sudah benar apa kayak gitu, nanti baru boleh ditambahin beban pakai tas ransel, pakai apa kayak tadi gitu. Nanti kalau misalkan Kak Kak Kiptia bingung apa bisa DM aku sih nanti. Nanti aku kasih atau nanti aku kasih contoh video ya di channel olahraga kayak gitu. boleh boleh. Sebenarnya hari ini aku mau bikin videonya, cuman ternyata hari ini aku ada acara keluarga gitu. Jadi mohon maaf belum sempet bikin videonya. Nanti aku share ya di channel olahraga. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih kembali.
sambil gendong anabul juga bisa kalau gitu ya, bisa. Malah justru anabul bisa. Kalau punya anak bayi bisa, anak yang udah toddler gitu juga bisa. Kayak gitu. Malah kadang apa ini namanya kalau kita bisa lihat kayak Jennifer Bahdim gitu. Jennifer Bahdim itu kan dia punya anak bayi ya. Dia tuh squat sambil gendong anaknya. Jadi sambil jagain anak, dia sambil olahraga beban sambil gendong anaknya gitu. Multifungsi ya, selain Multifungsi. Iya, gitu. Terus gerakan lain sebenarnya ada sih, ada kayak misalkan uh, kita nggak punya dumbbell nih kayak gitu. Bisa pakai 2 botol aqua sebagai dumbbell kayak gitu. Jadi apapun tuh bisa sih sebenarnya kita jadikan untuk apa ya, alat untuk olahraga angkat beban ini gitu. Terus pentingnya ya ini tadi kayak ini yang aku rasain ya sejak aku angkat beban kayak gitu. Sejak aku angkat beban otomatis makanku lebih banyak tapi aku nggak tambah gemuk itu pasti kayak gitu. Terus habis gitu aku tidak gampang capek. Jadi biasa kalau udah memasuki usia-usia kayak aku gini yang mau memasuki 30-an kayak gitu kan udah jompo starter pack ya, kayak kemana-mana udah bawa counterpain, kemana-mana udah bawa balsem otot geliga, kemana-mana bawa koyo kayak gitu. Nah itu sekarang aku istilahnya dengan aku sudah latihan angkat beban ini dari bulan Maret gitu, itu sekarang aku udah jarang banget sakit pinggang, sakit punggung, apa gitu, itu sudah jarang, jarang capek kayak itu. Terus uh, postur badan lebih kenceng, nggak kayak dulu yang istilahnya apa ya, kayak ber kelihatan berlemak gitu loh, kayak gitu. Itu yang aku rasain sih manfaatnya dari angkat beban. Dan angkat bebanku, olahraga angkat bebanku yang pertama itu ya itu tadi, plank dan squat. Itu aja aku rutin. Rutin tiap pagi atau tiap ya sore di jam-jam nganggurku kayak gitu. Cuma plank sama squat kan kita kayak nggak butuh apa-apa toh. Kayak misalkan kita mau mandi, kita bangun tidur gitu. Bangun tidur, oh ya ini mau mandi. Nah, di depan kamar mandi kita squat dulu kayak misalkan 10 kali kayak gitu. Terus habis itu besoknya nambah lagi 12 kali, besoknya nambah lagi mau mandi squat lagi 14 kali apa kayak gitu. Terus uh, habis itu kayak mau udah pulang kerja nih, mau mandi gitu misalkan. Terus sebelum mandi kan badan kita udah kotor gitu kan dari itu. Ah nanggung plank dulu 1 menit, plank dulu 2 menit kayak gitu. Itu sudah mulai apa ya istilahnya memulai good habit gitu loh untuk kita start point angkat beban kayak gitu. Dan percayalah guys, untuk squat, untuk pemula ya, untuk awal-awal, aku squat 10 kali aja tuh pahaku kayaknya, oh my god, panas mau patah. Gitu. Aku mau tanya boleh ya? Boleh, boleh Kak. Jadi kan aku sakit nih otomatis udah hampir seminggu nggak terlalu yang olahraga gimana-gimana. Paling cuma stretching aja karena banyak rebahannya kan biar cepet pulih. Nah itu kalau setelah kita sembuh dari sakit itu bisa langsung jump on ke rutin kita yang sebelumnya atau kita mulai lagi pelan-pelan sih harusnya? Oke, thank you Kak Wulan. Pertama-tama get well soon buat Kak Wulan. Semoga cepat pulih Makasih. ya. Ya, sedih Eh, banget sakit sebenarnya gak bisa laporan. nggak apa-apa, dinikmati dulu.
sebenarnya dengarkan badannya Kak Wulan aja sih. Kayak gini, misal Kak Wulan sekarang kayak lagi lemes apa kayak gitu. Kak Wulan stretching kan. Kak Wulan stretching terus Kak Wulan agak bikin gerakan ini aja Kak. Kayak misalkan eh, jongkok gitu. Jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Istilahnya kayak squat kayak gitu. Tapi kayak cuma ringan-ringan aja squatnya Kak Wulan kayak gitu. Terus kalau misalkan apa ini namanya? Kalau misalkan badan Kak Wulan bisa menerima, ya it's good kayak gitu. Tapi kalau misalkan Kak Wulan balik, misalkan kalau Kak Wulan biasanya renang atau jalan kaki ya Kak ya, kayak gitu. Nah, misalkan Kak Wulan kalau renang kayaknya jangan dulu sih, karena kan itu nyemplung ke air nanti badannya dingin toh. Misalkan Kak Wulan jalan kaki apa kayak gitu. Biasanya Kak Wulan jalan kaki 30 menit apa kayak gitu. Nah, ini coba Kak Wulan kayak jalan kaki 10 menit dulu apa kayak gitu. Terus dilihat badannya kayak kalau misalkan badannya oke, ya udah. Tapi kalau misalkan maksudnya oke nih, oke bisa kayaknya 15 menit bisa nih apa kayak gitu, itu bisa ditambah kayak gitu. Tapi kalau misalkan Kak Wulan udah merasa kayak aduh udah capek, udah nggak ada energi apa kayak gitu, ya udah stop aja Kak, kayak gitu. Jadi lebih ke dengerin badannya Kak Wulan aja sih. Kalau bisa langsung back kayak normal kayak gitu ya it's good. Tapi kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa, dengerin aja badan kita. I see, makasih ya. Berarti tetap ya dengerin badan ya. Iya, Karena pasti kan dengerin badan. biasa olahraga terus nggak olahraga rasanya kayak duh, jadi kayak lemes gitu, letih gitu loh maksudnya. Nah, itu. Iya, sama sih Kak. Makanya kayak di channel olahraga juga aku sering syarat-syarat itu juga karena apa? Karena biar ada motivasi, biar ada istilahnya terpanggil kayak gitu. Oh iya, apa teman-temanku udah setor nih kayak oke lah aku olahraga, aku gerak untuk setor kayak gitu. Karena sebenarnya gini, hmm, hidup itu harus balance, ya kan? Kita makan, kita misalkan makan terus habis gitu beraktivitas kayak gitu, terus istirahat dan olahraga itu sudah merupakan suatu lifestyle kayak gitu, itu udah sepaket. Nah, misalkan kita uh, aktivitasnya nggak apalagi kalau kita aktivitasnya tuh nggak terlalu banyak Kak, jadi kan otomatis otot-otot kita itu nggak kepake tuh. Nah, otomatis semakin kita bertambah usia, semakin kita tua gitu, otot kita kan akan semakin lemas gitu. Jadi kalau aku sih di sini motivasiku adalah yuk kita sama-sama olahraga supaya otot kita kuat, tulang kita kuat, badan kita kuat kayak gitu. Jadi nanti waktu kita di masa tua kita nggak jompo-jompo life, kita apa ini namanya kita strong life kayak gitu. Kita masih bisa jalan-jalan keliling dunia tanpa mengeluh sakit lutut, tanpa mengeluh capek gitu. Kayak jalan dikit capek apa kayak gitu. Tapi karena kita sudah nabung otot sejak dini, kita mau usia kita udah 50 mau jalan kaki 20.000 langkah sehari aja hayu kayak gitu loh Kak. Gitu. Ya makasih, mau batuk deh. Sorry, makasih ya. Iya, sama-sama Kak. Semoga cepat sembuh Kak Wulan. Tuh. Di sini ada Kak Ipit nih. Ipit, ayo olahraga. Gitu. Ada yang mau tanya lagi mungkin. Nanti aku janji aku akan kasih gerakan-gerakan ke channel olahraga ya. So sorry guys, ternyata tadi siang itu aku ada acara keluarga. Ini Kak Jimmy ngajarin ngangkat beban kucing apa gimana. Nah, angkat beban itu nggak usah harus ke gym gitu loh Ipit. Jadi kayak kucing kan kayak kamu sambil gendong kucing terus kamu squat apa kayak gitu gitu kan juga bisa. Istilahnya kamu olahraga sambil ngajak mainan kucing, sambil ngajak apa mainan hewan peliharaanmu, anabulmu kayak gitu loh. Jadi kita bisa
mengubah gerakan olahraga ini itu menjadi aktivitas yang fun buat kita. Kayak gitu. Mau kamu sambil gendong gulingmu juga nggak apa-apa. Who cares, toh di rumah sendiri. Banyak yang ucapin get well soon untuk Kak Wulan. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Atau, oh, oke, ini ada mungkin hal lain yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi, selain berolahraga, angkat beban, itu untuk perlu bikin otot, kita perlu protein. Nah, protein ini kita tuh minimal jumlah minimal protein yang kita konsumsi dalam satu hari itu 1,5 dikali berat badan kita. Kayak misalkan aku 1,5 kali 70 kilo kayak gitu misalkan ya kayak gitu. Jadi berapa 1,5 kali 70 kilo itu? Satu, kok jadi bodoh. Oke, jadi dalam satu hari minimum protein yang aku makan adalah 105 gram, tapi dalam porsi nutrisi. Jadi misalkan kalian cari, kalau misalkan telur ayam itu satu butir nutrisinya berapa kayak gitu. Nah, itu yang kita konsumsi gitu untuk bikin otot. Gitu. Ada Ada yang mau pertanyaan nih lagi? dari Kak Vina. Oke, Batasannya oke. angkat beban ini apa ya? Batasannya angkat beban ini apa Kak Yime? Misal udah angkat barang sana sini pas di kerjaan, apa masih perlu lagi setelah pulang? Kita lakuin pakai barbel atau yang lain biar nggak kebablasan gitu. Apakah ikut badan aja kalau capek ya udah nggak usah. Oke gini, karena ini kan hari ini aku bahasnya untuk pemula ya. Karena untuk pemula itu dan aku di sini cuman istilahnya membuka wawasan kalau misalkan kita tuh di rumah itu bisa melakukan angkat beban kayak gitu. Tapi kalau misalkan Kak Afina di kantor itu udah angkat-angkat barang, bla 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 kayak gitu. Nah, di sini aku nanti di chat olahraga, aku akan ajarin gimana postur yang bagus untuk kalian angkat barang supaya kalian tidak sakit pinggang. Kayak gitu. Terus jadi istilahnya kalian kerja, kalian mindahin barang apa kayak gitu, kalian juga dapat manfaat dari sisi olahraganya, dari sisi olahraga angkat bebannya kayak gitu ya. Terus apakah masih perlu lagi setelah pulang? Jadi gini, sebenarnya adalah semakin kita sering angkat beban kayak gitu, itu kita perlu beban yang lebih besar karena prinsip dari latihan beban adalah progressive overload. Kayak yang tadi aku bilang, kayak misalkan kita angkat tabung LPG, satu tabung LPG 3 kilo, kayak gitu. Terus habis kita angkat, sudah terbiasa angkat tabung LPG 3 kilo, itu kita udah terbiasa nih, kayak gitu. Terus kita tambah lagi bebannya, kayak gitu. Kita tambah lagi jadi tabung LPG-nya 2. Otomatis kan kita ngangkat 6 kilo tuh anggapannya, kayak gitu. 6, dari 3 kilo kita ngangkat ke 6 kilo, otomatis 6 kilo akan terasa lebih berat, kayak gitu kan. Oke, tapi waktu kita sudah sering ngangkat 6 kilo akan terasa ringan. Terus kalian upgrade lagi kayak gitu. Oke, ini udah ringan nih buat aku kayak gitu. Ototku sudah kuat untuk ngangkat 6 kilo. Oke, kita tambah lagi, kita ganti ke tabung LPG misalkan 9 kilo kayak gitu. Pertama kali ngangkat LPG 9 kilo, oh pasti berat banget gitu kan. Terus habis itu, tapi kalau kita sudah terbiasa, itu akan terasa ringan kayak gitu. Dan angkat beban itu akan terus berlanjut seperti itu. Gitu.
Jadi kayak istilahnya otot kita tuh terlatih, sudah kuat, sudah bebannya tuh sudah istilahnya apa ya, sudah level up kayak gitu loh. Jadi Padahal awal-awal mungkin mulainya dikit, nanti bertahap menyesuaikan ya. betul gitu. Jadi eh, prinsipnya diangkat beban itu kalian progressive overload. Jadi kayak tadi ya kita ngangkat pertama kita ngangkat 3 kilo itu berat kayak gitu. Terus akhirnya 3 kilo terasa ringan. Terus kita ngangkat lagi 6 kilo kayak gitu. 6 kilo berat banget gitu kan pertama. Terus nanti lama-lama 6 kilo ini akan terasa ringan kayak gitu. Terus kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Idealnya berapa kali seminggu untuk latihan beban? Oke, jadi otot kita juga perlu beristirahat. Misalkan kalian habis angkat beban, besoknya kalian rest, kalian istirahat. Kayak gitu. Karena apa? Karena otot kalian perlu istirahat untuk pemulihan. Kayak gitu. Kita jangan olahraga tuh terlalu diforsir kayak setiap hari olahraga bla 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 kayak gitu. Kalian nggak akan dapat manfaatnya karena otot kalian bisa stres kayak gitu. Jadi berapa kali seminggu? Idealnya sih 3 sampai 4 kali dalam seminggu gitu. Mitos atau fakta angkat beban yang memerlukan kaki untuk nopang bikin kita stay pendek. Oke, ini mitos ya. Karena gini, sebenarnya adalah menurut penelitian, kunci umur panjang seseorang adalah di otot kaki. Dengan kuatnya otot kaki kalian, umur kalian akan semakin panjang. Kayak gitu. Bukan bukan malah uh, badan kita jadi pendek kayak gitu. Itu enggak sih, enggak ngaruh sama sekali. Tuh. Jadi kenapa kok dibilang latihan kaki ya, latihan beban untuk kaki itu bikin hidup kita, umur kita itu lebih panjang. Itu karena kita beraktivitas sehari-hari biasanya menggunakan apa? Menggunakan kaki gitu. Kayak gitu. Dan juga biasanya untuk orang-orang yang sudah berumur itu masalah mereka adalah di kaki. Mereka jalan dikit capek, terus lututnya sakit, pinggangnya sakit, apa kayak gitu kan. Nah, karena mengeluh sakit otomatis mereka jadi males jalan, makin tidak pernah jalan, makin tidak pernah gerak kayak gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan ya ototnya habis, terus kepadatan tulangnya jauh berkurang. Terus abis itu, apalagi seiring bertambahnya usia, eh, minyak-minyak di sendi kita itu otomatis akan semakin berkurang kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi tidak banyak beraktivitas, akhirnya jadi kayak kayak kanan kiri nuntun gitu. Oke, angkat beban bisa ngecilin paha nggak C atau beda gerakan. Oke, ini semua olahraga yang bilang latihan mengecilkan perut dalam 3 minggu, latihan mengecilkan paha dalam 2 minggu, latihan mengecilkan lengan dalam waktu 1 minggu, itu semua tidak benar. Jadi, kalian harus pahami dulu konsep untuk mengecilkan badan atau mengurangi berat badan itu tergantung genetik sebenarnya. Jadi misalkan gini, orang yang genetiknya memang pahanya besar kayak gitu, otomatis saat mereka melakukan diet defisit kalori, pahanya mereka itu akan tetap besar gitu. Nggak mungkin kita kayak, oke aku apa itu namanya olahraga ini supaya pahaku lebih kecil bla 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 kayak gitu. Itu nggak mungkin kayak gitu karena syarat terjadinya fat loss itu ada fat loss atau weight loss ya. Itu adalah defisit kalori. Jadi defisit kalori itu apa? Defisit kalori adalah kita makan lebih sedikit dari jumlah kalori maintenance kita atau dari jumlah kita makan sehari-hari. Contoh, dalam satu hari biasanya Kak Ipit makan 3 kali, kayak gitu. 3 kali dengan misalkan, aku ambil contoh gampangnya, dalam satu hari Ipit makan
3 KFC, 3 porsi paket KFC kayak gitu. Nah, terus itu setiap hari Ipit makan sejumlah porsi itu kayak gitu. Terus Ipit rasa kayak aku mau ini mau kecilin pahaku kayak gitu, mau diet kayak gitu, mau kurangin berat badan dengan olahraga misalkan dengan olahraga yang kayak di YouTube itu mengecilkan paha, mengecilkan lengan, bla 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 kayak gitu. Nah, makan Ipit tetap sama 3 KFC tapi Ipit tambah olahraga kayak gitu. Badan Ipit akan mengecil karena apa? Karena Ipit menambah aktivitas. Dengan Ipit menambah aktivitas atau olahraga tadi, otomatis kalori Ipit terbakar lebih banyak kayak gitu kan. Otomatis Ipit akan lebih kurus. Tapi yang bagian kurus mana dulu? Bagian tubuh mana dulu yang kurus? Itu bukan paha, tapi tergantung secara genetik Ipit lebih cepat lemaknya yang hilang itu di bagian mana gitu. Bisa jadi lengannya dulu yang lebih kecil, bisa jadi perutnya dulu yang lebih kecil, bisa jadi kelingkingnya dulu yang lebih kecil kayak gitu. Tapi kalau angkat beban bisa menambah massa otot dalam tubuh, yes. Menambah massa otot dalam paha, yes. Kalau misalkan kalian latihannya itu kayak squat. Squat itu yang kena adalah otot paha, pasti otot paha. Terus pinggul kayak gitu, pinggang. Nah, itu. Nah, karena itu otomatis ototnya akan lebih nambah. Nah, malah sebenarnya dengan otot nambah itu nanti pahanya Ipit tuh akan lebih kencang kayak gitu. Lebih kencang, I mean bukan berarti ini ya, bukan berarti kayak kecil gitu ya. Nambah otot tuh bisa jadi nambah gede loh. Cuman jatuhnya tuh jadi kayak bagus gitu, kayak kayak pahanya ini Jennifer Bahdim gitu. Nah, terus ini tadi, kalau misalkan mau ngecilin badan, misalkan kayak itu tadi makan sehari 3 porsi paket KFC kayak gitu ya. Nah, coba Ipit dalam 2 minggu, Ipit makan 1 hari cuma 2 porsi KFC. Pasti Ipit kurus. Pasti. Kurusan. Karena Ipit defisit kalori posisinya. Nah, defisit kalori otomatis fat loss-nya berkurang. Nah, kalau kita defisit kalori sambil kita latihan angkat beban, itu badan kita jadi semakin bagus, jadi semakin tone gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya? Badan-badan seksi berotot gitu loh. Bisa jadi endorsan Pocari Sweat. Gitu. Jadi ini ya, kayak kita nggak bisa kalau mau kecilin bagian ini, kecilin bagian ini aja, kecilin bagian ini aja, itu nggak bisa. Tergantung badan kita. Gitu. Nggak bisa pilih. Ada lagi yang mau tanya? Kak Tika tadi kayaknya mau nanya. Nah, ini dia. Nah ini, mitos si adik saya bodybuilding dari SMA, sekarang tinggi 180, Ken paling pegang peran sama gizi. Ya benar, itu mitos Kak Teja. Jangan takut latihan beban guys, banyak banget manfaatnya buat kita. Gitu. Aku aja ini menyesal sekali baru tahu manfaat angkat beban tuh baru-baru ini. Kayak gitu. Kalian yang selalu mengeluh kayak aduh aku minum air putih aja gendut, aduh aku makan apa gini aja tambah gemuk. Nah itu kalian harus mulai angkat beban. Kalau misalkan kalian mau ada istilahnya pertanyaan-pertanyaan seputar olahraga, seputar kalori, seputar nutrisi, mungkin bisa ditanyain nanti kalau misalkan suatu saat ya, misalkan mungkin kalian sekarang belum kepikiran, tapi terus nanti tiba-tiba kayak kalian bingung kayak apa ya, misalkan oh aku nih kayak kok aku udah diet tapi berat badanku nggak turun-turun, kok aku sudah
jaga makan tapi beratku nggak turun-turun atau gimana, aku sudah berolahraga tapi kok kayaknya badanku belum berotot-berotot kayak gitu. Bisa tanya di channel olahraga. Nanti aku bantu jawab di situ. Karena aku tidak jualan produk apapun. Benar-benar aku cuma pakai ilmu. Jadi nggak usah takut untuk tanya di kolom olahraga ya. Tuh, di kolom olahraga nanti aku akan jawab biar semuanya kita di sini bisa belajar sama-sama. Gitu. Apakah ada yang mau nanya lagi, Kak? Di sini banyak nih yang dengerin. Oke, ini ada Kak Teja komentar lagi. Soalnya dulu temenku bilang jangan terlalu dikasih beban kaki, ntar pendek pas dulu mencoba nge-gym. Oke Kak, itu dijauhin aja temannya. Entah dijauhin, entah ini Kak, nanti dibilangin, mitos lu, kayak gitu. Kayak nggak gitu tahu cara kerjanya. Zaman SMA dulu, iya. Itu karena ya sama kita semua mantan, aku dulu juga mantan kurang literasi. Aku dulu adalah sempat mikir gini, karena pacarku sudah angkat beban 4 tahun kan, kayak gitu. Terus aku kayak kalau misalkan olahraga disuruh angkat beban, aku selalu kayak, nggak mau, ntar badanku gede kayak badan Aderai. Ya kan, biasanya kalau cewek-cewek kan kalau mau olahraga angkat beban apa kayak gitu, enggak, aku nggak mau, badan gede, ntar badanku kayak Aderai, takut gini gini gini. Tidak semudah itu Ferguson. Karena ternyata kalau misalkan kita mau bikin badan kayak Adera itu, aduh gila, itu dari makannya, dari jumlah proteinnya, dari waktu latihannya, dari gerakannya apa kayak gitu tuh udah harus terprogram, terstruktur, terhitung, tersistematis biar bisa jadi badan kayak gitu. Pacarku aja yang udah 4 tahun nge-gym badannya nggak sejadi Adera gitu. Oke, adikku atlet basket tinggi 188, umur 22, tapi angkat beban pakai semacam karet warna-warni. Oke, karet warna-warni itu namanya adalah resistance band. Akan aku ketik ya. Resistance band. Ini kalian bisa beli di e-commerce dengan harga start 20 ribuan kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini bisa dipakai juga untuk variasi latihan angkat beban kayak gitu. Cuman uh, resistant bands ini itu bentuknya beraneka macam, terus kegunaannya juga beraneka macam sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan mau alat yang ringkes, kayak aku kepingin latihan angkat beban di rumah kayak gitu, tapi aku cuma nggak mau beli terlalu banyak alat karena di rumahku nggak terlalu banyak ruang gitu. Kalian bisa beli adjustable dumbbell. Ini adjustable dumbbell. Ya, itu kalian bisa beli itu sih. Kalau misalkan mau beli ya, tapi kalau misalkan kalian nggak mau beli alat, nggak mau pakai apa kayak gitu, karena apa dia namanya, misalkan kayak irit duit apa kayak gitu, bisa pakai yang ini aja, botol aqua, gas LPG, karung beras tuh dipeluk-peluk, dipeluk terus kalian jongkok berdiri squat gitu, itu juga bisa kayak gitu dipakai buat latihan. Terus kalau temennya ada background bodybuilding sih coba ditanya ya teori dari mana. Nah itu, nggak ada sih. Sejauh ini aku merasa kayak olahraga angkat beban itu yang paling nyaman di aku, paling efek gitu loh. Di stamina, di sakit pinggangku, karena kebetulan aku kerjanya bikin kue yang harus bungkuk gitu kan, kayak bungkuk, terus ngangkat-ngangkat tepung, ngangkat-ngangkat mentega 15 kilo, berapa karton, kayak gitu. Itu tuh keluhanku adalah aku selalu sakit punggung, kayak gitu.
kayak jompo banget. Pokoknya abis kerja aku harus kayak pakai koyo, oles-oles contour paint kayak gitu. Tapi sejak aku latihan beban, aku pun tidak tahu letak koyoku di mana, aku tidak tahu letak balsemku di mana karena aku sudah kayak istilahnya kayak udah enak banget gitu loh, badannya udah enteng, kayak nggak pernah sakit punggung lagi, nggak pernah sakit pinggang lagi gitu. Iya, peluk karung beras. Soalnya kalau peluk suaminya terlalu berat, Kak. Apalagi memeluk beban hidup. Sudah terlalu berat, jangan. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Jangan, kalau misalkan belum kepikiran sekarang, kapanpun bisa tanya di channel olahraga ya. Aku selalu pantau kalau channel olahraga. Padahal aku bukan ibu RT, tapi aku pantau terus. Oke. Apakah masih ada yang mau tanya lagi? Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini kayaknya sudah kalian tanya sih Kak Ana. Ini movie katanya mau nanya. Kapan-kapan. Kapan-kapan aku tanya ke Yime, mau olahraga biar nggak salah posisi. Hah? Ya, Bukan. boleh-boleh, silakan. Kalau mau tanya, kapanpun bisa lah. Sok-sok kita tanya. Boleh tanya di channel olahraga. Nanti aku akan kirim ya, kayak gerakan squat sama gerakan kayak misalkan kalau kita mau ambil barang supaya kita tidak sakit pinggang kayak gitu. Mesti jongkok dulu ya mulainya ya. Jongkok dulu, jongkok, terus kita pegang grab barangnya, terus kita naik pelan-pelan. Nah, waktu kita naik itu pantat kita yang kita dorong ke atas. Posisi pantat, punggung, dan kepala lurus. Tuh, jangan kayak bungkuk gitu loh. Itu jangan. Karena apa? Waktu kalian bungkuk, itu beban itu akan berpusat di tulang punggung kalian. Kayak gitu. Itu yang bikin kalian encok. Sakit pinggang. Gitu. Dan mungkin crack-nya mau dimatiin dulu mungkin ke Ana. Ini kayaknya Mufid mau tanya deh. Tapi ada crack, malu dia. Kita akhiri dulu ya sesinya. Tapi kalau misal mau lanjut bahas, boleh banget. Atau ada yang mau nanya lagi, silakan. Ini aku stop dulu crack-nya. Thank you semua yang udah join. Iya, Ya, thank kalau you misalkan semua. ada pertanyaan